mahasiswi Akademi Farmasi Surabaya, program D3 Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bakteriologi. Bakteriologi merupakan ilmu yang mempelajari kehidupan dan klasifikasi bakteri, struktur anatomi sel bakteri, cara kerja sel bakteri, interaksi antar bakteri, dan tanggapan atau respon bakteri terhadap perubahan pada lingkungan hidup yang dia tempati. Struktur dasar sel bakteri ada membran sel, sitoplasma, DNA, flagel, ribosom, misosom. Nah, yang pertama, membran sel bersifat semi-permeable, berfungsi untuk mengatur keluar masuknya zat ke dalam sel. Selanjutnya, sitoplasma, cairan yang berada dalam sel yang berfungsi untuk tempat berlangsungnya metabolik. DNA berfungsi untuk mengontrol sintesis protein dan pembawa sifat. Flagel berfungsi sebagai alat gerak. Flagel melekat pada membran luar dinding sel. Ribosom tersusun atas protein dan RNA, berfungsi tempat sintetis ribosom. Mesosom terbentuk dari membran sel yang tidak membentuk lipatan, berfungsi sebagai tempat pemisahan dua molekul DNA dan berperan juga dalam pembentukan dinding sel baru antara kedua sel anak tersebut. Pada kondisi tertentu ada bakteri yang mampu membentuk endospora, misal pada bakteri Clostridium dan Bacillus. Endospora digunakan misal untuk kekurangan nutrisi dan air, untuk suhu sangat panas dan ekstrim. Ukuran bakteri adalah mikroskopis, artinya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Bakteri merupakan organisme mikroskopis, rata-rata berdiameter 1,25 mikrometer. Nah, yang bakteri terkecil adalah Dialister pneumosintes dengan panjang tubuh 0,155 sampai 0,30 mikrometer. Sedangkan bakteri terbesar adalah Spirillum voluntans, panjang tubuh 13 sampai 15 mikrometer. Bentuk-bentuk bakteri basil atau batang. Bentuk ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu monobasil, diplobasil, dan streptobasil. Yang monobasil yaitu bakteri yang hanya berbentuk satu batang tunggal. Contohnya Salmonella typhosa, penyebab penyakit tipes. Yang kedua, diplobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan dua-dua. Selanjutnya, streptobasil, yaitu bakteri berbentuk basil yang bergandengan memanjang, berbentuk rantai, misal Bacillus anthracis, penyebab penyakit antraks. Bentuk-bentuk bakteri kokus atau bulat dibedakan menjadi 2, yaitu monokokus dan diplokokus. Monokokus yaitu bakteri berbentuk bola tunggal, misal monokokus gonorrhoeae, penyebab penyakit kencing nanah. Diplokokus yaitu bakteri berbentuk bola bergandengan dua-dua, misal Diplococcus pneumoniae, penyebab penyakit pneumonia atau radang atau paru-paru. Bentuk spirilia, ada 3 macam bakteri bentuk spiral, yaitu spiral, vibrio, dan spiroseta. Spiral yaitu golongan bakteri yang bentuknya seperti spiral, misalnya Spirillum. Vibrio atau bentuk koma yang dianggap sebagai bentuk spiral tak sempurna, misalnya Vibrio cholerae, penyebab penyakit kolera. Spiroseta yaitu golongan bakteri berbentuk spiral yang dapat bergerak, misal Spirochaela pollida. Perkembangbiakan bakteri. Bakteri berkembang biak dengan cara rekombinasi genetik dan membelah diri. Rekombinasi genetik adalah pemindahan secara berlangsung bahan genetik atau DNA di antara 2 sel bakteri. Sedangkan pembelahan diri secara biner atau langsung
Pada pembelahan ini sel bakteri membelah menjadi dua, sel anakan, di mana sifat sel anak yang dihasilkan sama dengan sifat sel induknya. Macam-macam rekombinasi genetik pada bakteri ada 3. Yang pertama transformasi, yang kedua transduksi, yang ketiga konjugasi. Untuk transformasi merupakan perpindahan materi genetik berupa DNA dari sel bakteri yang satu ke sel bakteri yang lain. Untuk transduksi adalah perpindahan materi genetik bakteri ke bakteri lain dengan perantaran virus. Konjugasi adalah bergabungnya dua bakteri positif dan negatif dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Berdasarkan sumber oksigen yang diperlukan dalam proses respirasi, bakteri dikelompokkan sebagai berikut, yaitu bakteri aerob dan bakteri anaerob. Bakteri aerob yaitu bakteri yang menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misal Nitrosococcus. Bakteri anaerob yaitu bakteri yang tidak menggunakan oksigen bebas dalam proses respirasinya, misalnya Streptococcus lactis. Berdasarkan kebutuhan terhadap oksigen, bakteri dikelompokkan menjadi bakteri aerob obligat dan bakteri anaerob obligat. Bakteri aerob obligat yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana mengandung oksigen, misalnya Nitrobacter. Bakteri anaerob obligat yaitu bakteri yang hanya dapat hidup dalam suasana tanpa oksigen, yaitu Clostridium tetani. Dan bakteri anaerob fakultatif yaitu bakteri yang dapat hidup dengan atau tanpa oksigen, misal Escherichia coli, Salmonella typhus, dan Shigella. Bakteri heterotrof. Bakteri ini hidup dengan memperoleh makanan berupa zat organik dari lingkungannya karena tidak dapat menyusun sendiri zat organik yang dibutuhkannya. Bakteri autotrof adalah bakteri yang dapat menyusun zat makanan sendiri dari zat anorganik yang ada. Dari sumber energi yang digunakannya, bakteri autotrof dibedakan menjadi dua golongan, yaitu bakteri fotoautotrof dan bakteri kemoautotrof. Baiklah, itu tadi penjelasan saya tentang bakteriologi. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.